Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Fatimah dengan NIM 11230510107 dari kelas 5D. Izinkan saya memberitahukan tentang manajemen media penyiaran dengan judul utamanya yaitu jenis-jenis media penyiaran. Klasifikasi lembaga penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Lembaga penyiaran dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada lembaga penyiaran publik atau LPP seperti TVRI dan RRI yang bersifat independen dan non-komersial, yang berorientasi pada pelayanan publik dan juga edukasi. Kemudian yang kedua ada lembaga penyiaran swasta atau LPS yang berbadan hukum, bersifat komersial dan dengan orientasi keuntungan dan didanai oleh iklan. Yang ketiga ada lembaga penyiaran komunitas atau LPK yang bersifat nirlaba dan juga melayani kepentingan komunitas lokal tanpa iklan komersial. Yang keempat, yang terakhir ada lembaga penyiaran berlangganan atau LPB yang bersifat komersial dengan sistem berbayar melalui satelit, kabel, atau digital yang menawarkan konten spesialis yang berkualitas. Perbedaan sistem-sistem siaran berdasarkan media transmisi siaran terestrial itu menggunakan gelombang elektromagnetik dari menara di darat yang bersifat free to air dan kini tersedia dalam versi digital di VB-T2. Kemudian ada siaran satelit yang memanfaatkan satelit geostasioner dengan jangkauan yang luas. Umumnya digunakan oleh lembaga penyiaran atau LPB. Kemudian ada siaran kabel yang menggunakan kabel koaksial atau serat optik dengan kualitas stabil yang bersifat berlangganan. Kemudian ada jangkauan siaran penyiaran lokal yang berfokus pada isu komunitas dan pelestarian budaya daerah. Biasanya dikelola oleh LPK. Kemudian ada penyiaran nasional yang menjangkau wilayah Indonesia secara luas. Biasanya dilaksanakan oleh LPS besar dan LPP pusat. Lanjut ada sistem stasiun jaringan atau SSJ. Ketentuan bagi LPS nasional atau lembaga penyiaran swasta nasional ini memiliki afiliasi lokal dan menyiarkan minimal 10% konten lokal sebagai upaya pemerataan siaran. Kemudian di sini kita akan membahas studi kasus atau studi kasus yang kita bahas adalah peran lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta dalam pemilu 2024. Pada pemilu 2024, TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan aktif dalam memberikan informasi netral, edukatif, dan mendukung literasi politik masyarakat. Dari TVRI menyiarkan debat calon presiden secara terbuka tanpa jeda iklan dengan menjaga prinsip netralitas dan pelayanan publik. Sementara itu, lembaga penyiaran swasta seperti LPS, yaitu RCTI, Metro TV, dan Kompas TV, cenderung menyesuaikan konten dengan strategi komersial dan segmentasi audiens. Beberapa media fokus pada peningkatan rating dengan kemasan berita yang menarik, tetapi seringkali menghadapi kritik terkait kecenderungan politik tertentu. Radio swasta seperti Prambors FM ataupun Elsinta juga berperan aktif dalam menyebarkan informasi cepat seputar hasil hitung cepat atau quick count dan partisipasi pemilih. Meski dengan fokus berbeda sesuai target audiensnya, Prambors FM atau Elsinta ini tetap menjadi partisipasi pemilih. Kesimpulannya, penyiaran di Indonesia memiliki kompleksitas dalam jenis medium, struktur kelembagaan, teori transmisi, dan juga cakupan geografis yang luas. Terdapat dualisme antara LPP yang berorientasi pelayanan publik dan LPS yang berorientasi pada keuntungan. Dalam konteks pemilu 2024, peran media penyiaran menjadi kunci dalam menjaga transparansi, netralitas, dan edukasi politik masyarakat. Penguatan fungsi publik dan pengawasan independen tetap diperlakukan untuk menyeimbangkan fungsi sosial dan kepentingan pasar dalam sistem penyiaran nasional. Mungkin itu saja, sekian dari saya penjelasan tentang jenis-jenis media penyiaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.